Jawaban berkelas Alano Brandon, bungkam rasisme dengan mental baja, hanya pohon berbuah lebat yang dilempari batu. Sorotan tajam kembali mengarah ke Alano Brandon usai laga kontra Persib Bandung, bukan karena aksinya di lapangan, melainkan karena adanya ujaran rasis yang menyusup di kolom media sosial. Situasi ini jelas disayangkan dan mencederai nilai sportivitas. Ujaran rasis tersebut memicu keprihatinan banyak pihak, sebab sepak bola seharusnya menjadi ruang persatuan, bukan tempat melampiaskan kebencian yang menyerang latar belakang personal seorang pemain. Di tengah situasi yang tidak pantas itu, Alano Brandon justru menunjukkan kedewasaan sikap. Alih-alih membalas dengan emosi, ia memilih berdiri tegak dan menyampaikan pesan yang menenangkan serta penuh makna. Respons Alano Brandon memperlihatkan bagaimana seorang pemain profesional menghadapi tekanan di luar lapangan. Sikap ini sekaligus menyentil bahwa rasisme masih menjadi persoalan serius yang harus dilawan bersama. Melalui pernyataannya, Alano tidak hanya berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi juga menyampaikan pesan moral bahwa ujaran rasis tidak akan menghentikan perjalanan dan kerja kerasnya. Saya bangga dengan diri saya sendiri, saya bangga dengan apa yang telah saya capai. Tindakan rasisme ini justru menunjukkan seberapa besar perkembangan saya dari titik awal saya. Pohon yang berbuah lebatlah yang paling sering dilempari batu. Kini saatnya kembali bekerja dan melanjutkan perjalanan kami. Jalan yang harus ditempuh masih panjang, kami akan terus berjuang. Pernyataan tersebut mendapat banyak dukungan, sekaligus membuka mata publik bahwa masalah rasisme tidak boleh dianggap remeh, terutama di kompetisi profesional yang disorot luas. Banyak pihak menilai, Alano Brandon seharusnya diapresiasi atas kontribusinya di lapangan, bukan justru diserang dengan ujaran yang merendahkan martabat manusia. Sikap tenang dan elegan yang ditunjukkan Alano menjadi tamparan halus bagi pelaku ujaran rasis, bahwa kualitas dan karakter tidak bisa diruntuhkan oleh kata-kata kebencian. Lebih jauh, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa sepak bola Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar dalam membangun budaya saling menghormati. Alano Brandon memilih fokus pada perjalanan tim dan proses panjang musim kompetisi. Sikap ini menegaskan bahwa rasisme tidak akan mengalihkan tekad dan profesionalismenya. Saatnya cuci gudang, Ketum Jackmania minta evaluasi pemain usai Persija kembali bertekuk lutut di hadapan Persib. Kekalahan Persija Jakarta kembali di kandang Persib Bandung memicu kekecewaan besar dari barisan supporter. Hasil ini dinilai bukan sekadar kekalahan biasa, melainkan sinyal kuat perlunya evaluasi menyeluruh di tubuh tim. Ketua Umum Jackmania, Diki Sumarno, secara terbuka menyampaikan rasa kecewanya atas hasil tersebut. Persija lagi-lagi gagal membawa pulang kemenangan dari Bandung, sesuatu yang terus berulang dalam beberapa musim terakhir. Tentunya hasil pertandingan kemarin menjadi hal yang mengecewakan bagi Jackmania. Lagi dan lagi Persija harus kalah di Bandung, dan kita belum bisa meraih kemenangan di sana. Meski kecewa dengan hasil akhir, Diki menilai secara permainan Persija tidak sepenuhnya buruk. Bahkan ketika harus bermain dengan 10 pemain, tim masih mampu menjaga organisasi permainan dan tidak kembali kebobolan. Memang secara skor kita kalah, tapi kalau dilihat dari permainannya, Persija sebenarnya mampu melawan kebesaran Persib Bandung. Gol itu terjadi di menit awal, menit kelima, lewat serangan balik yang juga berawal dari sebuah kesalahan, jelasnya. Menurut Diki, kekalahan ini harus dijadikan titik balik untuk bersikap lebih tegas. Seluruh elemen tim diminta melakukan evaluasi, terutama terhadap pemain yang dinilai minim kontribusi atau justru merugikan tim. Kami berharap Persija terus melakukan evaluasi, pemain-pemain yang minim kontribusi, bahkan justru merugikan tim, rasanya tidak layak bermain di Persija. Target kita musim ini kan juara, tegasnya. Lebih lanjut, Diki menekankan bahwa sisa pertandingan musim ini harus diperlakukan seperti laga final, tidak ada lagi ruang untuk kehilangan poin secara cuma-cuma, terutama karena target juara masih dipegang. Setiap pertandingan itu final dan sangat penting, sudah waktunya Persija benar-benar serius. Tidak ada lagi sedekah poin dan tidak ada lagi meremehkan tim lain. Yang jelas, Persija harus tetap fight di setiap pertandingan, ujarnya. Ia juga menyoroti peran pemain asing dan pelapis yang dinilai belum memberi dampak signifikan. Menurutnya, tim juara harus memiliki kedalaman skuad yang mampu mengubah jalannya laga. Pemain asing yang tidak memberikan kontribusi seharusnya dievaluasi, apakah mau dipertahankan, dipinjamkan, atau diganti. Saat ini pelapis Persija masih sebatas pengganti biasa, belum menjadi pembeda. Kalau mau juara, pemain yang masuk dari bench harus bisa mengubah permainan, memberi dampak positif, dan menjadi solusi dari strategi pelatih, pungkas Diki.